Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Salam semuanya, berjumpa kembali dalam acara online Discipleship pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini anugerah Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan hati kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita merasakan hadirat-Nya. Ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kekuatan, ada kelegaan yang terus kita alami. Bahkan mujizat terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Dan kita boleh mengalami kemenangan-kemenangan, terobosan demi terobosan bersama dengan Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama-sama ya. Nah, masih tentang persembahan yang hidup ya, persembahan yang hidup. Nah, Bapak Saudara, biarlah malam hari ini apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya, kita boleh mengerti dan kita boleh memahaminya. Bapak Saudara, tentang persembahan yang hidup ini, kita sudah belajar ya, bagaimana Allah ingin ya mengajar kita untuk memberikan, berkorban. Karena Dia yang telah memulai mengajar, memberikan teladan, bahwa Allah sendiri yang membuat korban untuk menolong manusia. Ya, dengan memberikan pakaian dari kulit binatang itu, dia harus mengorbankan sesuatu, yaitu binatang yang dipotongnya itu. Nah, saudara, sekarang kita juga harus mulai belajar. Ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, sekarang kita juga mulai belajar berkorban, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana cara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Kemarin sudah kita bahas bahwa persembahan kita ini harus berbau harum di hadapan Tuhan, bukan? Ya, berbau harum di hadapan Tuhan. Apa yang disebut harum dalam kehidupan aplikasi dalam kehidupan kita itu apa? Harum artinya apa? Biarlah perbuatan kita yang kita lakukan itu dasarnya cuma satu. Kalau kita melakukan dasarnya adalah kasih. Semua motivasi yang lainnya harus disikat habis, harus disingkirkan, dan sisakan satu saja. Aku melakukan ini semua karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda melakukan dengan dasar satu ini, semua yang boleh Anda lakukan untuk Tuhan, apapun jenisnya, apapun bentuknya, saya percaya di hadapan Tuhan, Tuhan mencium sangat harum. Amin. Sangat harum. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, hati Tuhan disukakan dan Tuhan berkenan dengan persembahan kita. Amin. Sekarang saudara, kita harus mengerti, setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan harus ada nilainya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, bukan masalah actionnya, tapi apakah yang Anda lakukan itu Anda harus pastikan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Karena Allah tidak melihat action Anda. Allah tidak melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Bicara hati, bicara motivasi. Amin. Nah, bukan berarti kalau Anda sudah menjadi pendoa syafaat segala macam itu, pasti doamu berkenan kepada Tuhan. Belum tentu. Kalau Anda berdoa, motivasinya apa? Camkan baik-baik. Jaga motivasi. Supaya persembahan Anda menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudara. Selain persembahan kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan mau persembahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan ini harus tak bercacat. Amin. Harus tak bercacat. Ya, berarti kan ya, harus tak di hadapannya. Nah, saudara, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya persembahan kita ini tak bercacat di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan menghendaki persembahannya tak bercacat? Mari kita buka dulu dasarnya. Dalam kitab Ulangan, pasal 17, ayat yang pertama. Ayat 1.
Kita baca ya sama-sama. Ulangan 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian, perhatikan, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Yang di headlight ini ada kata cacatnya dan kekejian. Sesuatu yang Anda persembahkan kepada Tuhan, nggak boleh ada cacatnya. Ketika dilihat keadaannya, kondisinya ternyata cacat, itu kekejian. Apa itu keji, saudara? Ya, ketika Anda melihat sesuatu yang keji, Anda nggak suka. Lalu Anda ingin membuangnya, menjauhkan dari diri Anda. Karena apa? Anda pandang itu keji, ya. Nah, begitu juga dengan persembahan kita. Musa mendapat instruksi dari Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh umat Israel kala itu. Mereka setiap tahun harus mempersembahkan sesuatu untuk persembahan, ya, untuk menutup dosa mereka itu. Tapi ada persyaratannya. Semua persembahan itu ada kriterianya. Tidak boleh cacat salah satunya. Nah, di dalam rumah Tuhan, di bait suci pada waktu itu, ada imam-imam yang bertugas. Jadi imam-imam itu macam-macam tugasnya, saudara ya. Ada yang masuk ke ruang Maha Kudus, itu hanya 1 tahun sekali. Ada yang bertugas mengurusi perkakas-perkakas di ruang Maha Kudus. Nah, ganti minyaknya, ganti rotinya, ya, membersihkan itu mezbah dupa yang ada di dalamnya itu, sumbu-sumbunya, supaya nyalanya tetap bagus, membersihkan ruangannya. Itu imam ruang kudus. Ada imam ruang Maha Kudus, ada imam ruang kudus. Ada juga imam yang bekerja di halaman. Ya, nah, imam yang bekerja di halaman itu adalah imam yang bagian urusan dengan korban-korban ini. Masih dibagi macam-macam, saudara. Ada yang bagian tukang jagalnya, motong kambing, sapi, domba itu, ya. Nah, ada juga yang bagian mencuci dagingnya sebelum dibakar, ya, supaya bersih. Ada juga yang harus membersihkan itu usus-ususnya, bagian-bagian dalamnya itu ada juga. Ada bagian yang membuang sampahnya. Tapi ada juga bagian yang menyeleksi setiap korban yang akan dikorbankannya. Biasanya semua korban itu ditahan dulu beberapa hari di situ, ya. Nanti diperiksa. Ketika harinya tiba, nanti dilihat apakah korban itu masih benar-benar fit, sehat atau tidak. Nggak boleh sakit, nggak boleh cacat. Jadi diawasi, diseleksi begitu ketatnya, saudara. Ya, jadi persembahannya kalau itu kambing, sapi atau domba, nggak boleh ada yang buta, nggak boleh ada yang cacat, pincang dan sebagainya, nggak boleh. Jadi harus mulus semuanya, saudara. Kenapa? Karena akan dipersembahkan kepada Tuhan supaya persembahan ini ketika dilihat Tuhan bukan merupakan kekejian bagi Tuhan sehingga ditolak oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, ada orang yang bawa dari rumah, saudara. Mungkin nih keadaannya mungkin masih bagus, sehat semuanya. Tapi karena perjalanan jauh, di tengah jalan sapinya keseleo, lalu pincang, ya. Nah, sampai di sana nggak laku, saudara. Tapi Pak Musa, ya, para imam, Pak Imam, ya, ini dari rumah bagus loh. Ini kecelakaan di tengah jalan. Alasan apapun nggak bisa. Pokoknya sebelum dipersembahkan harus didapati tak bercacat sedikit pun. Amin. Ya,
Mungkin tuh sapinya atau kambingnya atau dombanya itu ketika dibawa lari, dia mau cari makan, nggak taunya matanya kecolok duri, buta di situ ya. Nah, nggak laku juga, saudara. Harus didapati semuanya tak ada cacatnya. Nah, Bapak Saudara, begitu selektifnya karena harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan itu memiliki selera. Seleranya Tuhan adalah dia mau melihat, dia mau menerima sesuatu yang tidak ada cacatnya. Men? Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan lalu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang berbau atau kondisinya cacat. Nah, kadang-kadang saudara, kita ini atau manusia itu keterlaluan. Kalau merendah-rendahkan diri kepada Tuhan itu sampai kadang-kadang itu supaya Tuhan itu iba dengan Anda. Nanti bahasanya itu tuh, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan, Engkau menerima Tuhan persembahan kami ini. Doa-doa kami yang tidak sempurna dan kurang ini dan kurang itu. Oh Tuhan, lihatlah Tuhan, kami ini cacat. Kiranya Engkau terima Tuhan. Walaupun cacat seperti ini. Kira-kira Bapak Saudara, dengan Anda bersikap seperti itu, Tuhan suka atau tidak? Kalau kita lihat ayat tadi, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kalau Anda tahu seleranya Tuhan itu seperti ini, sebelum Anda mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, benahi dulu. Amin. Jangan Anda datang dengan keadaan kotor, jangan Anda datang dengan keadaan cacat, jangan datang Anda dengan keadaan yang buruk, jangan datang kepada Tuhan dengan keadaan yang tidak sempurna. Amin. Nah, segala sesuatu itu dilihat dari apa? Hati motivasimu tadi loh. Sempurna. Amin. Belajar melakukan sesuatu yang tidak cacat. Dan jangan ada ngomong seperti itu. Oh Tuhan, kiranya ya terima persembahan kami yang penuh dengan cacat dan celah ini. Jangan pakai bahasa seperti itu lagi. Sebelum Anda masuk menyembah Tuhan dan sebagainya, setiap hari Anda boleh berkata, ya Tuhan Yesus, ya Bapak, kuduskan, sucikan aku, basuh aku dengan darah-Mu, tahirkan aku, ya, bersihkan pikiranku, selidiki hatiku, tuntun aku, ajari aku. Amin. Nah, ketika dia mengajari Bapak Ibu Saudara, ketika darahnya membersihkan Anda, menyucikan Anda, dan Anda punya pijakan, Anda punya dasar untuk berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, terimalah persembahan kami yang sempurna ini. Yang tidak ada cacatnya. Kenapa? Karena karya penebusan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus akan menyucikan hati nurani Anda. Sehingga pikiranmu akan benar, hatimu akan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mulai belajar sekarang ya. Jangan datang ala apa adanya dengan keadaan yang buruk dan banyak cacat sini, cacat sana. Lalu Anda memaksa Tuhan, kiranya Tuhan kau terima yang buruk dan cacat ini. Tuhan tetap bilang, enggak. Itu bukan seleraku. Ya, itu bukan seleraku. Nah, saudara,
bukan hanya korbannya saja. Yang melayani pun para imam-imam kala itu juga diwajibkan dalam keadaan fit, dalam keadaan kudus. Yang ada cacat, yang ada salah, tidak boleh melayani di rumah Tuhan. Karena disebut bait, ya, bait suci. Suci itu apa? Bersih. Yang enggak bersih enggak boleh ada di situ. Baik korbannya maupun pelayannya. Apalagi yang di ruang Maha Kudus, saudara, berani masuk ke sana, ada cacat sedikit, habis mati langsung di sana. Ya, jadi imam-imam yang melayani di ruang Maha Kudus itu, ketika dia masuk ke sana, itu pakai kerincing, kaki salah satu kakinya itu diikat dengan tali, ya, tali itu sampai keluar ke halaman sana. Nanti ada yang ngawasin nguping. Kalau kerincingnya masih bunyi, walaupun jarang-jarang, artinya yang di sana masih hidup. Tapi kalau sudah lama gitu ya, udah berapa jam gitu, ditarik-tarik dan sebagainya, ini kok nggak bunyi-bunyi ya? Atau kalau dia ketiduran, coba dibangunin dengan ditarik keras supaya dia bangun. Kalau dia tetap nggak bangun, terpaksa diseret, ditarik dengan kencang. Kalau tidak melawan, ya tidak ada perlawanan, wah ini tandanya ya, tarik terus dan didapati sampai di luar sudah mati. Kenapa? Bukan karena jantung sudah. Nah itu sudah dicek semuanya, itu pasti dia mikir apa, salah apa, itu enggak, di ruang Maha Kudus langsung kena penalti di situ. Ya, lah di tempat kudus halaman pun ada ketentuannya. Enggak boleh imam itu dalam keadaan tidak kudus. Ayatnya ada enggak, Pak? Ada nih, saya tambahkan di sini ya. Ayat-ayatnya, perhatikan nih. Dalam Imamat 21 ayat 21. Jika ada keturunan Harun yang bercacat tubuhnya, ia tidak boleh mendekati mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Karena ia cacat, ia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan hidangan bagi Allah. Keturunan Harun. Yang menjadi imam itu semua adalah keturunan Harun. Harun itu jadi imam besar, lalu anak-anaknya, cucunya, keponakannya, ya semuanya itu menjadi imam-imam bawahannya dia. Nah, saudara, semua keturunan Harun ini nggak boleh ada yang cacat. Ya, kalau ada yang cacat tubuhnya, ia tidak boleh mendekati mezbah untuk mempersembahkan kurban bakaran bagi Tuhan. Alasannya karena ia cacat, ia tidak boleh mendekat dan mempersembahkan hidangan itu bagi Tuhan. Jadi orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu sebenarnya kasih makan Tuhan. Kasih makan Tuhan. Nah, yang kasih makan Tuhan ini enggak boleh ada yang cacat. Nah, kenapa saudara? Ya, perhatikan ya, ayat berikutnya, ayat 23, saya lompat ya. Ayat 23-nya, di situ dikatakan, ia tidak boleh mendekat, ia tidak boleh mendekati mezbah, atau melewati tirai, karena ia cacat. Dengan demikian, ia tidak akan mencemarkan tempat kudusku. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ya, nggak boleh. Ingat, ketika Allah memanggil bangsa ini, ada 3 janji Allah, bukan? Pertama, Allah mau menjadikan bangsa ini menjadi milik kesayangannya. Milik kepunyakannya sendiri. Sesuatu yang berharga. Ya. Yang kedua, Allah berjanji ketika mengikat perjanjian Allah dengan Musa itu, akan menjadikan bangsa Israel itu bangsa imam. Semua penduduknya harus jadi imam. Tapi akhirnya gagal, hanya 1 suku yang menjalankan tugas imam untuk 11 suku lainnya. Yang ketiga, janji Tuhan adalah Tuhan mau menjadikan bangsa ini bangsa yang kudus. Semua penduduknya harus kudus semuanya. Ya.
Imam-imam yang di situ yang melayani itu harus dalam kondisi kudus. Dulu Allah itu mau seluruh bangsa itu kudus. Lalu dipamerkan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk melayani bangsa-bangsa yang lainnya. Itu awalnya begitu idenya Allah itu. Ya. Nah, ketika terjadi kesalahan, akhirnya hanya satu suku. Satu suku pun diwanti-wanti sama Tuhan. Ya, di antara sukumu ini, kalau mereka berubah keadaannya, ada yang tidak kudus, larang dia. Jangan masuk ke ruang kudusku itu. Karena apa? Dia nggak boleh datang untuk memberi makan kepadaku. Nah, tapi saudara, dia akan menguduskan kita semuanya. Dia ingin kita hidupku kudus di hadapannya itu. Nah, Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, dia memberikan sebuah hukum yang baru, yaitu hukum anugerah. Di dalam hukum anugerah, kalau Anda melihat di dalam Matius pasal 5, ya, Matius pasal 5 ayat 48, itu akhirnya Tuhan katakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Bapak ingin semuanya sempurna. Dia ingin Anda kudus. Nah, muncul pertanyaan. Pak, kalau sekarang saya tidak kudus, saya tidak sempurna. Berarti sampai kapanpun saya tidak bisa datang kepada Dia. Betul enggak? Hanya orang-orang yang kudus, hanya orang-orang yang sempurna yang boleh datang kepada Dia dong. Jangan berkecil hati. Kalau Tuhan memberikan persyaratan kepada kita, ya, kalau Anda mau ditolong oleh Tuhan, Anda akan bisa memenuhi persyaratannya itu. Tapi kalau Anda berjuang dengan kekuatanmu sendiri, sampai kapanpun, Anda tak pernah bisa sempurna, Anda tak pernah bisa kudus. Anda dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus datang, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya kepada kita semuanya. Dengan darahnya, sekarang kita boleh dikuduskan. Dengan darahnya kita boleh disempurnakan di dalam Dia. Ya, karena kasihnya, Anda bisa menjadi kudus. Karena kasihnya, Anda bisa menjadi sempurna, sehingga Anda boleh layak di hadapannya. Amin. Nah, mulai belajar di sini. Saya ambil sebuah gambaran tentang sesuatu yang cacat. Tapi boleh, walaupun sebenarnya dia tak boleh ada di situ. Ada pengecualian, ada referensinya. Atas dasar apa? Ya. Nah, ini kisah daripada Mephiboset, ya. Nah, Mephiboset ini bagus Saudara untuk dipelajari malam hari ini. Dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Di sini dikatakan Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Ya, Mephiboset. Nah, Saudara, perhatikan ya. Ini cucunya Saul. Anaknya Yonatan. Dia cacat, bukan cacat dari lahir. Ketika terjadi peperangan, musuh menyerang, inang pengasuhnya ketika itu Mephiboset masih kecil, dibawa lari. Ya, memang dia selamat, nggak terbunuh oleh musuh. Tapi jatuh, si anak yang digendong itu kan lari, jatuh, kakinya pincang. Jadi cacat karena insiden gitu ya. Nah, Saudara, nah satu hari kita perhatikan ya, ada aturan bahwa
yang cacat itu nggak boleh masuk dalam kerajaan. Coba lihat di sini ya, dalam 2 Samuel, ya, pasal 21. Nah, saya bawa di sini, Bapak-Ibu ngerti. Yang masih sulit untuk menerima, bagaimana Anda bisa jadi kudus sempurna. Nah, sekarang 2 Samuel 21 ayat 7. Tetapi raja merasa sayang. Perhatikan katanya, merasa sayang. Ini bicara tentang love, kasih, ya. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Jonathan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Jonathan bin Saul. Ya, sehingga Mephiboset itu boleh datang, boleh masuk ke dalam istananya Daud, walaupun Daud itu nggak suka yang cacat. Ya, karena apa? Karena dia merasa sayang. Kenapa dia merasa sayang? Karena pernah ada ikatan perjanjian antara bapaknya Mephiboset ini dengan si Daud. Jadi ketika mereka masih sama-sama menjadi tentara, ya, perang itu, nah rajanya waktu itu masih bapaknya Yonatan, yaitu Saul. Nah, satu kali Yonatan tuh ketika berpadu ketemu dengan Daud, hatinya wah nyangkut gitu loh. Sampai Yonatan itu luar biasa, pernah mengatakan gini, ya, cintamu lebih daripada perempuan. Dia ngomong gitu sama si Daud. Cintamu, cinta kita ini lebih daripada cinta laki-laki dan perempuan. Ada yang menafsirkan, wah, berarti Yonatan itu homo ya. Bukan, saudara. Ya, Yonatan bukan homo. Ya, bukan. Ya, itu ikatan luar biasa. Lebih kuat daripada ikatan antara laki-laki dan perempuan. Kasihnya begitu. Gak heran, Yonatan itu rela memberikan tahtanya. Harusnya kan Yonatan yang mewarisi tahta kerajaan itu. Tapi dia boleh menarik dirinya mundur supaya Daud yang memerintah itu. Karena dia tahu Daud yang dipilih oleh Tuhan. Dia nggak ngeyel. Karena dia punya kasih. Kasih ini loh. Ya. Nah, ikatan yang di perjanjian yang didasari dengan kasih yang kuat ini, itulah yang dipegang oleh Daud. Sehingga Daud ketika melihat Mephiboset yang cacat itu, hatinya sekarang penuh dengan kasih sayang. Ya, boleh masuk. Keadaanmu hari ini mungkin cacat. Karena perjalanan kehidupan Anda. Ya. Nah, sekarang Anda mau datang kepada Tuhan yang kudus itu. Bagaimana, saudara? Sekarang kita tahu, ada yang mengasihi Anda. Ketika Bapak mengutus anaknya ke dunia untuk menebus manusia, ternyata, saudara, si anak ini jatuh cinta kepada Anda. Amin. Siapa itu? Yesus. Yesus sangat mengasihi Anda. Bahkan dia bilang sama bapaknya, itu manusia yang aku tebus, nanti aku mau jadikan istriku. Aku mau jadikan permaisuriku. Aku akan jadikan pengantinku. Aku akan menjadi mempelainya. Amin. Hah? Ngerti saudara maksud saya? Ya. Nah, oleh sebab itu, sekarang Tuhan Yesus berusaha untuk menguduskan kita, menguduskan jemaatnya. Nah, itu yang disarankan oleh Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian, ia menempatkan dirinya, jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat itu kudus dan tak bercela. Amin. Saudara, dia mau hidup yang Anda persembahkan ini, nantinya bisa diubah oleh Tuhan Yesus sampai nanti Anda didapati kudus, nggak ada cacatnya, nggak ada kerutnya, supaya Anda serupa dengan
dengan Tuhan seperti itu. Persembahkan. Ingat satu hal, Tuhan tidak suka yang cacat. Amin. Tuhan tidak suka barang cacat. Dan itu kabar baik, saudara. Ya, ada satu orang, saudara, datang pada saya. Ya, dia menemukan ayat itu. Tuhan nggak suka orang cacat. Tapi saya cacat, Pak. Saya bukan cacat dari lahir. Ya, saya cacat waktu saya masih kanak-kanak, jatuh di sungai, ya, lalu hanyut kebentur sana sini. Untung selamat, tapi anggota tubuhnya ada yang cacat. Dan dia merasa tertuduh. Kan Tuhan nggak suka cacat, aku cacat. Bagaimana ini? Nah, saudara, ini persyaratan. Lah saya bilang, kalau kamu punya iman, kamu bisa ya minta kepada yang memberikan tuntutan untuk Anda nggak cacat ini, untuk memulihkan supaya Anda nggak cacat. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi sekarang idenya bukan karena Anda merasa dirimu, ya tanggal, atau Anda punya keinginan untuk berubah dari Anda cacat untuk menjadi tidak cacat. Itu bukan karena muncul karena keinginanmu saja, bukan. Nah, tapi sekarang karena kamu mengetahui kebenarannya, dia nggak suka cacat, padahal kamu pengen bersama dengan dia, sekarang minta, Tuhan kalau itu persyaratan, buat aku tidak cacat. Ya, nah apa yang terjadi? Satu hari dia mendapat rema. Remanya katakan, aku akan menyembuhkanmu, aku akan memulihkanmu. Dan dia mulai mengucap syukur. Ketika itu dia ikut acara praise and worship, dia hanya menyembah, 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 menyembah. Ketika dia sedang menyembah Tuhan seperti itu, tahu-tahu saudara apa? Dia mengalami mujizat Tuhan. Ya, itu anggota tubuhnya yang cacat itu pulih. Nah, Bapak Saudara, ngerti maksud saya ya di sini. Jadi karena ada tuntutannya, Anda boleh minta kepada yang menuntut seperti itu. Maksud saya begini, ada orang mungkin ya, hari ini mungkin contoh, Anda mengalami sakit. Anda terus tiap hari pengen saya sembuh. Tiap hari pengen saya sembuh. Anda pengen sembuh. Itu manusiawi, itu normal. Umum, semuanya akan setuju. Orang sakit pengen sembuh, betul nggak? Ya. Tapi kalau Anda disembuhkan, siapa yang puas? Siapa yang puas? Anda yang puas. Karena Anda pengen keinginanmu dikabulkan. Sehingga Anda jadi puas, bukan? Tapi kalau Anda nggak pengen, dia yang pengen supaya Anda sembuh karena aku tidak suka yang cacat. Aku tidak suka umatku sakit. Makanya yang sakit itu, dia berkata, maukah kamu sembuh? Siapa yang pengen? Dia yang pengen Anda sembuh. Amin. Lalu Anda menangkap remanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan pengen, Tuhan mau aku sembuh. Amin. Puji Tuhan. Saya telah disembuhkan. Siapa yang senang? Yang senang Tuhan. Amin. Itu bedanya. Ketika Anda pengen sembuh, ketika Anda pengen mengalami mujizat, itu ibarat saya seperti seseorang yang naik gunung yang terjal tebingnya gitu. Susah, payah. Ya. Jatuh lagi, merosot lagi, jatuh lagi, merosot lagi, berusaha untuk naik sampai ke sana ini. Tapi kalau dia cukup jago, betul nggak? Sekarang ada ya,
tukang pemanjat tebing itu. Nah, kalau ada yang kayak apa Spiderman, gitu ya, bisa manjat tembok sampai naik ke atas seperti itu ya. Nah, saudara sampai ke sana. Nanti kalau dia bisa mencapai ke sana, siapa yang bangga? Dia. Oh bisa saya. Ada nggak itu? Siapa yang dikagumkan? Siapa yang dipuja? Ya orang yang naik itu. Hebat loh kamu. Betul nggak? Tapi beda saudara. Kalau ada yang memanggil Anda, padahal Anda nggak pengen, atau Anda merasa tak mampu, Anda tak merasa tak bisa untuk naik itu, karena tebingnya terlalu terjal untuk naik ke atas gunung itu. Lalu dari atas ada yang bilang, sini, aku mau naik, aku mau kamu naik ke sini. Mungkin Anda katakan, aku tak mampu, aku tak bisa, aku tak sanggup. Lalu yang di atas bilang, aku tahu kamu nggak mampu. Aku tahu kamu tidak sanggup. Dia ulurkan tongkat, saudara, kepada Anda. Ya, pegang ini tongkat ini. Ya, pegang erat-erat ya. Ditarik sama yang dari atas itu. Anda dikatrol. Terus ditarik. Ditarik. Anda hanya pegang. Kekuatanmu yang Anda butuh, yang Anda keluarkan hanya memegang erat tongkat itu. Anda tidak mendorong supaya Anda bisa naik, bukan. Anda bisa naik karena ditarik. Ada yang menolong Anda. Kenapa dia menolong? Karena dia mau Anda sampai di atas itu. Ya. Kalau hari ini kita bicara tentang hal Allah tidak suka yang cacat. Kabar baik bagi kita semuanya. Yang sudah mengalami keadaan terpuruk. Kalau Anda berusaha untuk keluar dari keterpurukan Anda. Banyak energi, banyak tenaga yang akan Anda keluarkan. Dan hasilnya kalau ada hasilnya pun nggak maksimal. Masih ada cacatnya. Masih ada kurangnya. Amin. Dia mau perfect. Mau sempurna. Mau yang tidak bercacat. Persembahan ini. Amin. Nah, pergumulan-pergumulan Anda malam hari ini, coba mulai serahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku mau menolong engkau. Itu kabar baiknya. Ya, nah, ini pelajaran bagus sekali. Ya, Tuhan tidak suka persembahan yang kita persembahkan itu cacat. Amin. Kenapa? Karena dia kudus. Persembahannya harus kudus. Dia sempurna, persembahannya harus sempurna. Kalau tidak, yang nggak sempurna ini, yang nggak kudus ini, masuk ke tempatnya atau wilayahnya yang maha kudus itu, Anda akan jadi sampah di sana. Ngotorin tempat itu. Anda ingat, Lucifer ditolak, dibuang dari surga karena dia tidak kudus. Karena dia sudah cacat. Memberontak. Betul nggak? Terpaksa. Bapak mengatakan, pergi dari tempat ini. Walaupun kamu anakku juga. Diciptakan oleh Allah sendiri. Dengan berat hati Allah akhirnya mengusir Lucifer itu. Kenapa? Surga nggak boleh nggak kudus. Di mana tidak ada kekudusan, ada kecacatan di situ. Harus disingkirkan dari surga yang kudus itu. Amin. Mulai belajar ya. Sedikit demi sedikit. Setiap hari mulai. Tuhan, jadikan aku kudus menurut keinginanmu. Amin. Supaya aku tidak bercacat di hadapanmu. Amin. Nah, saudara, korban yang berikutnya. Ya. Selain korban itu tidak bercacat. Ya. Korban itu harus lebih baik lagi, saudara. Apa yang disebut korban yang lebih baik? Sejak dahulu kala, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau mendengarkan dan memperhatikan dia.
Jauh lebih dari segala bentuk persembahan berupa bakaran maupun berupa pekerjaan pelayanan dengan segala bentuknya. Ya. Nah, mari kita baca dulu ayatnya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sini kata lebih baik, lebih baik. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, ini ceritanya Saul. Saul itu raja yang dipilih oleh rakyat. Ya, rakyat menghendaki raja. Akhirnya ditemukan Saul, diundi, ya. Saul kena undi. Ya udah jadi raja. Tuhan menugaskan ada target yang harus dibinasakan. Ya, yaitu Amalek. Amalek itu harus dibantai semuanya. Karena Amalek itu barang tumpas. Harus ditumpas. Semua penduduknya, binatangnya, semuanya nggak boleh disisakan. Habisin semuanya. Saul berangkat dengan tentaranya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul, Saul tidak bantai semuanya. Saul tidak basmi semuanya. Saul sisakan binatang yang tambun-tambun. Ya, dia bunuh semua rakyat, dia bunuh semua tentara, dia sisakan satu orang, yaitu rajanya, namanya Agag. Dia sisakan binatang-binatang yang tambun, yang kurus dibantai semuanya. Nah, dia mulai berpikir, ini nanti aku akan memilikinya. Ya, wah ternaknya banyak nanti. Dia jadi kaya. Dulu kekayaan orang itu kan ternak. Ya, nah dia pulang dengan kemenangan itu. Tapi saudara, ketika dia belum nyampe ke Israel, ya keluar dari medan peperangan itu, Allah telah berfirman kepada Samuel, Samuel, temuin Saul. Ada apa Tuhan? Ya, aku telah menolak dia. Apa alasannya Tuhan? Kenapa engkau menolak dia? Dia tidak taat. Tidak taat bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, nanti kamu tahu sendiri. Tuhan itu kalau berbicara kepada nabinya, nanti kamu tahu sendiri. Itu sama seperti Musa ya. Ketika bangsa Israel itu membuat patung lembu emas, Musa disuruh turun dari gunung. Ya, bangsa itu telah berkhianat. Berkhianat apanya? Bagaimana? Nanti kamu tahu sendiri. Ya, sampai di kaki gunung baru Musa tahu. Oh, itu yang dimaksud Tuhan. Betul ya? Samuel sama, saudara. Ketika di rumah itu dia nggak dikasih tahu tentang apa yang diperbuat oleh Saul. Ketika berjumpa dengan Saul, Samuel tanya kepada Saul, apa yang kau lakukan? Aku sudah menang perang. Bukan itu. Tadi Tuhan berfirman, engkau sudah dipecat jadi raja. Engkau ditolak. Karena engkau tidak taat. Apa yang kau lakukan? Baru berdiskusi seperti itu. Ya, Samuel mendengar ada mbak. Samuel mendengar moh sapinya gitu ya. Lah, itu suara apa itu? Itu bukan tentara tuh. Kok ada mbak moh? Jadi mbaknya moh. Mbak moh gitu. Itu apa? Ah, itu kan cuman kambing. Itu kan cuman domba. Itu kan cuman sapi. Yang kurus sudah aku bantai semuanya. Aku sisakan yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun. Kenapa engkau nggak bunuh juga yang tambun? Pak Samuel, bukankah Tuhan itu suka lemak? Kalau yang kurus kan hanya tulang, makanya gue binasakan semuanya. Nah, karena dia suka lemak, makanya saya ambil itu. Dia mulai apa namanya?
berdalih. Padahal pertama keinginannya untuk dirinya sendiri. Ketika ketahuan, dia mulai Tuhan kan. Seolah-olah itu untuk Tuhan. Nah, si Samuel udah ngerti. Sini. Bukankah firman-Nya harus dibantai semuanya? Kamu tidak taat dalam perkara ini. Belum sempat Samuel pergi, dia melihat, lah itu siapa yang diikat itu satu itu. Nah, cuma satu itu orang Amalek. Itu rajanya. Sini, pinjam pedangmu. Bantai sama Samuel. Cek, kepalanya si Agag mati. Samuel gemes sekali. Ya. Lalu dia berkata kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini korban yang lebih baik namanya. Yaitu memperhatikan dan mendengarkan. Apa yang Anda lakukan, apapun wujudnya, apapun bentuknya, Anda harus perhatikan dan Anda melakukan karena Anda mendengar itu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Anda kerjakan. Amin. Nanti persembahanmu bukan sekedar persembahan biasa. Menjadi persembahan yang lebih baik. Amin. Kalau Anda bisa melakukan yang lebih baik, jangan melakukan yang kurang baik. Kalau Anda bisa melakukan yang lebih benar, jangan melakukan yang kurang benar. Amin. Paham maksud saya? Bagaimana Anda bisa melakukan yang lebih benar? Berubah dari yang tidak benar kepada yang lebih benar lagi. Mendengar dan memperhatikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu. Nah, mulai memperhatikan. Perhatikan, dengar. Dengar apa? Dengar perintahnya. Tuhan, berbicaralah. Perintah aku. Nyatakan keinginanmu. Apa yang ingin engkau lakukan melalui hidupku, itu harus Anda tanyakan kepada Tuhan. Apa yang harus aku perbuat dalam perkara ini? Sebelum Anda memutuskan sesuatu. Dengan Anda berkata seperti itu, dia akan menjawab. Ketika dia menjawab, Anda akan mendengar. Ketika Anda telah mendengar, perhatikan baik-baik apa yang dia katakan kepada Anda. Ya, dan camkan di dalam kehidupan Anda. Ini semua aku lakukan karena aku mendengar dan aku perhatikan baik-baik. Amin. Saudara, sekarang ya, selain menjadi lebih baik, korban itu harus meningkat, bukan? Korbannya harus sempurna. Ya. Korban yang lebih sempurna lagi. Persembahan kepada Tuhan memang diajarkan kepada kita untuk dilakukan, untuk dinyatakan tanda kasih kepada Dia. Tetapi yang terlebih Dia sukai adalah hati yang mau tergerak oleh belas kasihan terhadap orang lain. Di mana ada belas kasihan, di situ ada kuasa, ada urapan Roh Kudus untuk menolong orang lain. Ya, apa yang Anda lakukan untuk sesamamu? Itu karena kasih. Amin. Anda rela memberi, Anda rela membantu. Tapi ada yang jauh lebih mulia, yaitu compassion, belas kasihan. Dalam Matius pasal 9 ayat 13, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Belas kasihan atau compassion. Ya, saudara, compassion itu adalah hatinya Allah yang Anda rasakan. Anda bergerak melakukan sesuatu bukan karena dipengaruhi oleh matamu, bukan dipengaruhi oleh telingamu, bukan dipengaruhi oleh pikiranmu, bahkan oleh perasaanmu. Ya, tapi Anda digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhan yang menggerakkan untuk kamu melakukan sesuatu. Itu compassion. Belas kasihan. Munculnya bukan dari indera jasmanimu. Itu dorongan yang Allah tumbuhkan di dalam hidup Anda. Gak heran, di sini tadi katakan, ya, untuk mendapatkan itu, Tuhan Yesus katakan, jadi pergi dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Untuk memperoleh, untuk mendapatkan, untuk mengerti tentang hal namanya compassion ini, itu enggak ujuk-ujuk lalu Anda dapat gitu. Ketika firman ini dibukakan, Anda baca Alkitab lalu tahu apa itu artinya tentang compassion atau belas kasihan. Yesus katakan, pergi pelajari. Ya. Belajar. Sampai Anda bisa membedakan ini kehendak Tuhan atau kehendak dirimu. Itu kemauan Tuhan atau kemauan dirimu. Ini perlu untuk belajar. Sampai nanti Anda peka. Ya. Semakin Anda mengurangi keinginan Anda, keinginan Tuhan semakin besar di dalam hidup Anda. Kenapa? Dia Anda kasih space. Anda kasih ruang yang lebih banyak, lebih luas di dalam hidup Anda daripada ide, keinginan, ya, rancangan di dalam kehidupan Anda. Ya, nah, saudara, kita mengerti ya. Ruangannya Anda berikan semakin luas. Kalau Anda ingin tahu dan mengalami sampai terjadi, ya, sampai terjadi sesuatu yang tidak bisa Anda pahami dan mengerti, ya, mulai Anda kosongkan sekosong-kosongnya sampai nanti Anda lihat ketika Anda nggak pengen satu hal, keinginan Tuhan itu penuh di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Ruangannya kosong sama sekali. Amin. Ruangan untuk keinginan-keinginan itu. Itu korban yang sempurna. Anda melakukan compassion atau belas kasihan dari Allah itu. Korban berikutnya, saudara. Korban berikutnya adalah korban syukur. Amin. Nah, Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, ku bawa korban syukur, sebab Tuhan baik. Ya. Anda bisa a, i, terserahlah. Ya. Sebab Tuhan baik. Amin. Nah, mengucap syukur, ya, memberikan syukur kepada Tuhan. Dan syukur ini karena Anda, ya, perintah dalam hidup Anda dengan damai sejahtera Allah itu. Sehingga Anda bisa melihat kebaikan Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya di dalam kehidupanku. Sehingga aku bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang mengenal Allahnya. Dia tak pernah ngomel dengan Tuhan.
Dia tak pernah komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau lama sekali menyembuhkan aku? Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan keadaanku? Apakah engkau gini-gini? Lah, itu orang yang ngomel, ngedumel dalam doa di hadapan Tuhan. Walaupun keadaanmu belum berubah. Tapi Anda bisa katakan, God is good. Tuhan kau baik. Aku bersyukur. Amin. Anda lihat, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang. Apa modalnya yang diberikan oleh murid-muridnya? 5 roti, 2 ekor ikan. Apakah Yesus ngedumel? Cuman begini. Oh enggak. Dia terima itu walaupun kurang. Walaupun enggak cukup. Walaupun kecil. Muridnya berkata, hanya itu meremehkan. Tapi Yesus melihatnya tidak meremehkannya. Dia angkat di hadapan Bapaknya. Dia berkata, aku mengucap syukur Bapak. Atas 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Di dalam rencanamu pasti bisa untuk mengenyangkan perut dari 5.000 orang di hadapanku ini. Dengan iman dia berkata kepada murid-muridnya, bagikan ini kepada mereka. Wah, saudara, dipecah-pecah roti ini nggak pernah habis. Kuasa mengucap syukur. Amin. Ada kuasa yang luar biasa. Daripada Anda gedor-gedor pintu surga. Tuhan, gitu. Lah. Coba mengucap syukur. Persembahan. Ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Lebih daripada keadaanmu. Ya. Nah, saudara. Sekarang, persembahan yang hidup. Sekalipun Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum kekal dan memerdekakan kita, dan sekalipun ada ayat yang mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, namun Alkitab tidak memaksa kita mempersembahkan diri kepadanya, tetapi hal ini diberikannya sebagai bentuk nasihat. Amin. Nah, sekarang lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi bait Roh Kudus dan menjadi milik Allah itu? Roma 12 ya, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus menasihatkan untuk kita semuanya pada malam hari ini, untuk kita rela mempersembahkan, yaitu hidup, supaya hidup kita ya mempersembahkan tubuh kita, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Amin. Coba mulai persembahkan, supaya apa yang Anda lakukan, supaya apa yang Anda lihat, supaya apa yang Anda ucapkan, supaya apa yang Anda dengar, itu bisa tepat seperti apa maunya Tuhan, menyukakan Tuhan. Caranya gimana? Tiap hari mempersembahkan tubuh itu, tiap hari boleh Anda lakukan. Bangun tidur gitu ya, Anda mengucap syukur dengan Tuhan, lalu Anda mulai juga mengatakan, Bapak, hari ini aku persembahkan mataku, supaya aku bisa melihat seperti Engkau melihat. Aku persembahkan hidungku, supaya aku bisa mencium seperti apa yang Engkau cium. Aku mempersembahkan mulutku, supaya aku bisa berkata-kata seperti apa yang ingin Engkau katakan. Aku mempersembahkan telingaku, supaya aku boleh mendengar apa yang ingin Engkau dengar. Aku persembahkan pikiranku, supaya aku berpikir seperti apa yang Engkau ingin pikirkan. Aku mempersembahkan tanganku,
supaya tanganku ini mengerjakan apa yang seperti Bapak ingin kerjakan. Ya, lah, boleh ngomong seperti itu. Ketika Anda persembahkan seperti itu, hidupmu, anggota tubuhmu dimiliki oleh Dia. Dan Anda menjadi bait Roh Kudus, di mana tubuhmu sekarang menjadi office-nya, kantornya. Nah, Tuhan berkantor di dalam hidup Anda. Orang buka kantor untuk bikin usaha. Ada produknya nanti. Produknya buatan Allah yang ada di dalam dirimu. Amin. Paham maksud saya? Ya, mulai persembahan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Oke? Sekarang berikutnya. Keinginan Paulus. Paulus ini luar biasa, Saudara. Paulus adalah salah seorang teladan yang sangat baik bagi hidup kita setelah Yesus Kristus. Ya, apa motivasi daripada Paulus? Motivasi hidup daripada Paulus. Jadi kita mulai belajar. Paulus kan pernah mengatakan, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan orang yang berkata seperti ini ternyata dampak atau perubahan hidupnya itu sangat-sangat nyata. Betul nggak? Kemajuan kerohaniannya juga sangat-sangat nyata. Nah, boleh menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Kalau Anda meneladani Yesus cukup sulit karena dia sudah nggak ada di dunia. Anda boleh meneladani jejaknya Paulus. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus? Kenapa Paulus itu bisa bertumbuh secara pesat? Bahkan pada akhir hidupnya, Paulus ini pernah berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman, dan aku telah memperoleh mahkota itu. Kenapa dia begitu yakin? Karena dia boleh melihat prestasinya. Dalam mengiring Tuhan, ada kemajuan. Dari seorang yang kejam, mengejar-ngejar orang percaya, sampai percaya kepada Tuhan Yesus dan rela dianiaya untuk Yesus. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, kalau aku suruh memilih, aku memilih lebih baik pergi kepada Dia. Tapi kalau Dia mengizinkan aku masih hidup, artinya Dia ingin aku menghasilkan buah. Mutunya luar biasa. Slogan-slogan dalam hidupnya itu menginspirasi kita semuanya. Amin. Nah, kita boleh mengikuti. Rahasianya apa? Lihat apa yang diinginkan oleh Paulus. Keinginan Paulus itu apa? Sehingga dia bisa mencapai puncak pertumbuhan seperti itu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10. Nah, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Ini keinginan apa? Pengen itu jadi orang kaya raya, konglomerat, lu nggak tahu. Orang kaya paling kaya seblitar gitu loh. Jadi orang paling keren di dunia, you know? Supaya jadi idola. Lah, keinginan lo seperti itu loh. Ya, apa yang diinginin? Mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Jadi Paulus ini ingin bersekutu di dalam penderitaannya. Saya mulai nangkep. Kenapa pada waktu Agabus, itu Nabi Agabus itu berkata, orang yang memakai ikat pinggang ini akan mati di Yerusalem. Jemaat menangisi Paulus, jangan pergi Paulus, kami sangat mengasihi kamu. Tapi Paulus berkata apa? Tidak, aku harus pergi, walaupun harus mati. Ternyata itu keinginan Paulus. Bersekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan bukan sesuatu ancaman bagi saya dalam pengiringan kepada Yesus. Amin. Bahkan
dalam kematiannya. Kalau harus mempertaruhkan nyawa untuk dia, it's okay. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Anda jangan bilang atau mengucapkan slogan yang sama seperti Paulus. Kalau Anda masih sayang nyawamu, ya, masih mengejar happiness, takut menderita bersama dengan Yesus. Amin. Jangan pernah ucapkan slogan itu. Slogan itu hanya untuk orang-orang yang sudah rela menderita dan mau serupa dengan kematiannya. Amin. Tidak menyayangkan nyawanya dan tidak mengejar happiness, kebahagiaan. Hanya perkenanan kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup ini? Berapapun aku bayar. Paulus itu punya tekad. Dulu dia banyak melukai, membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia sudah bertobat, sekarang tujuannya cuma satu, bayar utang. Dulu banyak darah yang aku tumpahkan. Sekarang aku juga mau mengucurkan darah. Paulus bilang ya, sampai aku mengucurkan darah. Dalam pergumulan, perjuangannya, imannya ini. Bukan hanya air mata, apalagi cuma air liur. Ya, air mata sampai darah yang dicurahkan. Kita dalam pergumulan kadang-kadang menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tampung air mataku dalam kirbat-Mu. Bangga hanya mempersembahkan air mata. Itu enggak itu? Suruh tampung di hadapan Tuhan. Kesedihan, kekesalan Anda, kejengkelan Anda simpulkan pada mangkok yang isi air mata itu di hadapan Dia. Sekarang kapan Anda mulai bangga? Ketika penderitaan sudah mulai terjadi. Darah mulai Anda tercurah. Persembahannya lebih bagus. Keinginan yang dibangun oleh Paulus ini harus mendasari ya dalam kehidupan kita. 2 Timotius 4 ayat 6. Perhatikan. Ya. Paulus itu bukan omdo, tapi benar-benar dia ngalami. 2 Timotius 4:6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Wow. Amin. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Dan kematian. Setiap hari Paulus mengalami. Setiap ada darah yang keluar dari dirinya. Merupakan darah persembahan bagi Tuhan. Ketika dia mengalami banyak bahaya. Ya, hampir mati dan sebagainya. Dia melihat, ini persembahanku Tuhan. Saat kematianku sudah dekat juga. Nah, bagian terakhir sekarang. Tentang persembahan ini. Kita diingatkan, ya, kalau bicara tentang persembahan. Ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, sebenarnya kita diingatkan kembali akan korban darah dan tubuh Kristus. Dan juga bagian kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Amin. Nah, saudara, kenapa gereja-gereja Tuhan ada yang setiap minggu pertama mereka melakukan sakramen ini? Saudara jangan lupa besok minggu pertama, ya. Kalau minggu pertama itu gembala-gembala ya, pada minggu terakhir dia memperingatkan jemaat yang pertama. Jangan lupa minggu pertama kita perjamuan kudus. Apa yang diingatkan yang kedua? Jangan lupa minggu pertama bayar persepuluhan. Saya nggak bahas yang kedua. Itu tugasnya gembala. Ya. Nah. Yang pertama ini ya, tentang perjamuan kudus. Kenapa dilakukan? Ketika mereka melakukan perjamuan kudus, sebenarnya mereka sedang ngapain? Sebenarnya mereka diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Nah,
akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia telah berkorban untuk Anda. Dia telah mati untuk Anda. Ini loh buktinya. Darahnya. Ini loh buktinya. Tubuhnya. Amin. Anda makan tubuh dan darah Yesus itu artinya Anda bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan hanya berpikir ketika Anda makan tubuh dan darah Yesus, lalu Anda hanya berpikir ketika itu nanti darah Tuhan Yesus akan menyucikan, menebus saya. Seperti itu, Tok, itu. Atau menyembuhkan saya. Tubuh saya diperbaharui seperti tubuhnya Yesus, tubuh yang sehat. Dan itu betul. Bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Tapi ada yang lebih lagi. Ketika aku bersekutu, kenapa sampai ada darah dan tubuh ini? Inilah penderitaan. Penderitaannya Yesus. Aku juga mau bersekutu dalam penderitaan ini. Diingatkan. Yesus telah menderita untuk kita. Yesus telah mati untuk kita. Amin. Kalau Anda sadar tiap hari bahwa Yesus telah mati untuk Anda. Dia telah menderita untuk Anda. Kira-kira sikap Anda bagaimana? Amin. Dalam hal iman, dalam hal apa saja. Coba mulai. Dasari dengan dia telah mati buat saya. Dia telah berkorban buat saya. Dia telah menebus saya. Nah, hati-hati saat Anda melakukan perjamuan kudus. Karena orang-orang melakukan perjamuan kudus itu, mereka harus benar-benar memahaminya. Karena Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 28. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu perjamuan kudus. Anda harus dalam keadaan kudus juga. Saya kalau memimpin perjamuan kudus, ya, ketika sudah saya doakan, roti dan anggur itu sudah saya ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lalu saya bagikan, ya, ada asyarnya yang membagikan kepada para jemaat. Sebelum kami pimpin untuk diajak makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, saya beri kesempatan. Bapak Saudara, coba buat pemberesan. Kalau masih ada sesuatu yang mengganjal atau masalah dalam kehidupan Anda dengan orang lain atau apapun juga, bereskan dulu dengan Tuhan. Ya, 1-2 menit. Saya berikan waktu. Nah, ya, penting seperti itu. Jangan asal makan toh. Ada orang-orang kadang-kadang lucu juga. Ya, melakukan perjamuan kudus, tapi disertai dengan sifat rakusnya juga. Ngambil perjamuan kudus bukan satu. Sampai banyak. Nah, timbun. Nah, saudara, coba mulai ya. Itu perjamuan kudus. Kudus itu khusus. Itu terjadi di tempat itu. Ketika Anda bawa keluar, dia sudah jadi roti dan anggur lagi. Bukan tubuh dan darah Yesus lagi, saudara. Itu terjadi ketika ada di tempat itu. Kalau Anda mungkin bagi lagi ke orang lain, Anda harus doain lagi di situ. Diubah lagi. Tapi kan sudah didoain tadi di sana. Dia nggak ikut doa. Jadi
Pemimpin perjamuan kudus harus sepakat dengan yang menerima. Bukan Anda mewakili, ini kan udah diubah. Yang menerima tahu enggak? Bahwa itu tubuh dan darah Yesus. Dia percaya atau tidak? Betul enggak? Ya, ini bukan jimat. Ya, ada nih kelompok-kelompok ya. Dia ambil barang sesuatu gitu. Nanti suruh doain pemimpinnya, gembalanya gitu ya. Lalu dipajang di rumahnya. Ini udah diberkati loh. Hah? Ya, enggak tahu. Gitu ya. Kayak jimat aja gitu. Enggak begitu. Pengertiannya harus dilakukan. Sebab Anda harus hati-hati. Kalau Anda baca seterusnya, Paulus mengingatkan, kalau enggak ada pemberesan, tidak heran dari antara Anda yang melakukan perjamuan kudus ini, ada yang sakit dan tidak sedikit yang mati. Ya, hati-hati. Perjamuan kudus jangan buat main-main. Amin. Betul-betul. Waktu melayani, waktu menerima sama. Yang melayani dan yang menerimanya. Amin. Bapak Saudara, tentang persembahan yang hidup sudah selesai hari ini. Ya, untuk menutupnya, ya sekarang ada pertanyaan. Ya, bagaimana kita membuat sebuah dedikasi? Dan pertanyaannya begini. Pernahkah Anda mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai dalam rencananya? Nah, jawab sendiri-sendiri ya. Pernahkah Anda mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai dalam rencananya? Kalau belum, Anda boleh menghadap Tuhan, lalu mempersembahkan diri. Tuhan, ini aku, semua milikku. Kuserahkan padamu Tuhan. Amin. Pakai aku Tuhan. Ya, dalam rencanamu. Nah, ketika sudah pada bagian ini, ya. Nah, apa selanjutnya? Bentuk apa kira-kira pelayanan? Bentuk pelayanan apa yang menjadi beban Anda bila nanti melayani Tuhan? Nah, ini saya kasih beberapa contoh, ya. Nah, ini intercessor atau pendoa syafaat. Nah, bukan kebetulan ya di Zoom kita ini ada beberapa orang yang masuk dalam intercessor ini ya, pendoa syafaat. Ya, masuk dalam kelompok apa namanya? Pendoa. Nah, atau mungkin Anda menjadi musisi rohani. Wah, ya. Atau mungkin Anda menjadi worship leaders atau singers, ya. Nah, mungkin beban Anda mau menjadi pemberita Injil untuk Tuhan, ya. Apapun bentuknya, ya, harus nih ya. Sekarang mulai mengetahui. Nanti ada beban di bagian mana ini? Di sini ini. Nah, seterusnya, menurut Anda berapa persen kalau sudah ketemu beban apa yang harus Anda lakukan untuk Tuhan, kira-kira berapa persen penyerahan Anda kepada Tuhan itu? Nah, untuk melihat ini, hal ini dapat Anda lihat dari tabel daftar keinginan-keinginan hati Anda yang merupakan dorongan utama motivasi hidup Anda. Ya, nah ini contoh ya. Jadi saya buat begini. Buat sebuah tabel, ambil kertas, ya. Lalu bagi dua. Ada kiri, ada kanan. Kolom pertama yang sebelah kiri, itu kasih judul pelayanan. Ya, kolom yang kedua, cita-cita. Lalu Anda isi. Kira-kira Anda pengen melayani apa? Ya, jadi pendoa, apa ini, itu, dan sebagainya itu sampai itu saya cuma 10 ya. Tapi Anda boleh nih, kalau memang Anda punya keinginan untuk melayani lebih dari 10, ya tulis saja lebih. Nah, yang bagian sini, cita-cita Anda. Mungkin ada orang yang punya cita-cita ya, 1 sampai 10 lebih ya. Manusia itu cita-citanya banyak ya. Kalau mengejarnya cita-cita sampai langit ya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi, itu enggak ya?
pengen ini, pengen itu, segala macam, pengen keliling luar negeri, pengen keliling seluruh dunia, pengen memiliki ini dan itu, pengen punya apartemen lebih banyak lagi, pengen wah banyak sekali. Itu termasuk cita-cita, ya, keinginan Anda. Anda isi di kolom yang kanan itu, ya. Nah, Saudara, isi ya. Kalau mengisi ini ya, tadi isilah daftar keinginan hati Anda sejujur-jujurnya. Nanti dari sini terlihat berapa persen keinginan untuk diri Anda sendiri dan berapa persen untuk Tuhan Yesus. Ingat ya, jangan sok rohani, tapi Anda harus isi dengan jujur. Apa yang sedang terjadi saat ini dalam keinginan melayani atau cita-cita diri Anda sendiri. Itu untuk menemukan sebenarnya berapa persen sih. Ketika ini saya ajarkan, lalu murid-murid waktu itu onsite ya, mereka di rumah, masing-masing saya kasih kertas, mereka mengisi. Wah, Saudara, seluruh murid pada waktu itu loh, 100%, Saudara. Keinginan diri sendirinya nggak ada sama sekali. Wah, hebat saya bilang gitu ya. Padahal saya tahu betul hidup mereka. Itu enggak ya? Ya. Nah, kalau diajak pelayanan, diajak begini, alasannya 1000 macam, masih sibuk ini Pak, masih ini dan itulah. Itu apa namanya? Ya, itu enggak jujur. Nah, malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai jujur mengisi tabel tadi itu. Kolom pertama, kolom kedua. Anda jangan merasa rendah atau merasa hina kalau masih duniawi, masih banyak keinginan diri Anda. Itu keadaanmu. Lalu datang pada Tuhan untuk diperbaharui, untuk diubahkan. Amin. Daripada ada sok rohani. Padahal masih rohana. Betul enggak ya? Nah, itu menyembunyikan kelemahan keadaan Anda yang masih harus dibereskan. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini kita sudah selesaikan. Ya, selamat untuk mengisi kolom itu ya. Nah, nanti boleh kita sharekan kira-kira berapa persen keinginan Anda semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.